Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai sistem koordinasi pada manusia. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita harus ketahui terlebih dahulu apa sih sistem koordinasi itu. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua fungsi tubuh agar bekerja secara terintegrasi dan harmonis. Sistem ini melibatkan sistem saraf, sistem endokrin atau hormon, dan sistem indera atau panca indera. Dan yang pertama kali akan kita bahas adalah sistem saraf. Jadi teman-teman, simak baik-baik ya video pembelajaran kali ini. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang mengatur fungsi tubuh dengan mengirimkan sinyal antara otak dan seluruh tubuh, sehingga tubuh dapat menjalankan aktivitas hariannya. Di mana sistem saraf adalah sistem organ yang paling rumit, tersusun dari jutaan sel-sel saraf atau neuron yang berbentuk serabut dan saling terhubung untuk persepsi sensor, aktivitas motor sadar maupun tidak sadar, homeostasis proses fisiologis tubuh, serta perkembangan pikiran dan ingatan. Sistem saraf juga memiliki berbagai fungsi. Fungsi yang pertama adalah mendeteksi rangsangan atau sensorik. Sistem saraf menerima informasi dari lingkungan luar dan dalam tubuh melalui reseptor sensorik, seperti mata, telinga, dan kulit. Contohnya, merasakan panas, dingin, tekanan, suara, cahaya, atau nyeri. Fungsi yang kedua adalah mengolah informasi atau integratif. Otak dan sumsum tulang belakang menginterpretasikan dan memproses informasi sensorik yang masuk. Disinilah terjadi proses berpikir, pengambilan keputusan, dan penyimpanan memori. Fungsi yang ketiga adalah mengirim respon atau motorik. Setelah informasi diproses, sistem saraf mengirimkan perintah ke otot atau kelenjar untuk melakukan tindakan berupa gerakan sadar atau reaksi otomatis. Contohnya, menarik tangan saat menyentuh benda panas. Lalu yang keempat, mengatur fungsi tubuh secara otomatis atau otonom. Sistem saraf juga bekerja tanpa kesadaran kita untuk mengatur fungsi vital seperti detak jantung, pernapasan, pencernaan, dan tekanan darah. Dan fungsi yang terakhir adalah menjaga keseimbangan tubuh atau homeostasis. Sistem saraf bekerja sama dengan sistem endokrin untuk menjaga kondisi tubuh tetap stabil, seperti suhu tubuh sekitar 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius, tekanan darah, kadar gula darah, pH darah, serta jumlah air dan garam. Pada sistem saraf, terdapat serabut yang mempunyai kemampuan eksitabilitas atau dapat dirangsang, konduktivitas, penghantar impuls atau rangsangan, dan memberikan reaksi atas rangsangan mekanis, elektrik, kimiawi, atau fisik. Sistem saraf meliputi sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SST. Neuron atau sel saraf merupakan unit fungsional sistem saraf, berukuran panjang sekitar 39 inci, serta terdiri atas bagian badan sel atau perikarion, dendrit, dan akson. Badan sel atau perikarion berfungsi mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Badan sel memiliki nukleus atau inti di tengah dan nukleolus yang menonjol. Nukleus tidak memiliki sentriol dan tidak dapat bereplikasi. Lalu, dendrit merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek, bercabang-cabang, dan berfungsi untuk menerima impuls atau sinyal dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. Neurofibril dan badan Niels dari badan sel memanjang ke dalam dendrit, dan akson merupakan juluran sitoplasma yang panjang, berkisar 1 mm hingga 1 meter atau cabang tunggal berbentuk silindris yang berasal dari badan sel. Ujung akson bercabang-cabang seperti ranting, berfungsi mengirimkan impuls ke sel neuron lainnya. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3 macam, yaitu neuron sensor atau aferen, berfungsi mengantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf, seperti otak atau sumsum tulang belakang. Selanjutnya, neuron motor atau eferen, berfungsi menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor, otot, atau kelenjar.
Dan yang ketiga adalah neuron konektor atau interneuron, berfungsi menghubungkan neuron yang satu dengan neuron lainnya. Selain dari fungsi, neuron juga dapat dibedakan berdasarkan strukturnya atau juluran sitoplasma. Yang pertama, neuron multipolar memiliki satu akson dan dua dendrit atau lebih. Contohnya, neuron motor yang terdapat di otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, neuron bipolar memiliki dua juluran berupa dendrit dan akson. Contohnya, neuron pada organ indera seperti mata, hidung, dan telinga. Yang ketiga adalah neuron unipolar atau pseudo-unipolar, merupakan neuron bipolar yang tampak hanya memiliki satu juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya berfusi. Contohnya, neuron pada embrio dan fotoreseptor mata. Nah teman-teman, di sini bisa kalian perhatikan gambar dari struktur sel neuron dan sel neuroglia. Setelah melihat struktur pada gambar tadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai sel neuroglia, di mana sel neuroglia adalah sel penunjang pada susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Sel glia dapat membelah secara mitosis, juga berperan penting dalam mendukung dan melindungi neuron. Beberapa jenis sel glia diantaranya adalah astrosit yang berbentuk bintang, berfungsi sebagai lem yang menyatukan neuron-neuron. Lalu, ada oligodendrosit atau oligodendroglia yang berbentuk menyerupai astrosit, tetapi memiliki badan sel yang lebih kecil, membentuk lapisan mielin untuk melapisi akson. Yang ketiga, mikroglia yang berukuran paling kecil dan bersifat fagosit, berfungsi untuk pertahanan tubuh atau imunitas. Dan yang terakhir adalah sel ependima, merupakan membran epitelium yang melapisi rongga serebral dan medula spinalis. C. Sinapsis. Sinapsis adalah hubungan antara neuron yang satu dengan neuron lainnya. Titik temu antara ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron lainnya, atau hubungan ke otot dan kelenjar. Struktur sinapsis. Yang pertama, prasinaps, bagian akson terminal. Yang kedua, celah sinaps, ruang antara prasinaps dengan paskasinaps. Yang ketiga, paskasinaps, bagian dendrit. Impuls saraf. Impuls saraf adalah sinyal elektrokimia yang berjalan melalui serabut saraf untuk menyampaikan informasi. Sinyal ini memungkinkan neuron sel saraf untuk berkomunikasi satu sama lain dengan jaringan efektor, seperti otot dan kelenjar. Impuls saraf penting untuk komunikasi jarak jauh dalam tubuh, pemrosesan rangsangan, dan merasakan lingkungan. Impuls saraf dimulai dengan adanya rangsangan yang menyebabkan sel saraf mengalami depolarisasi. Kemudian diikuti dengan repolarisasi dan hiperpolarisasi. Proses ini melibatkan aliran ion minus, ion seperti Na+ dan K+ melalui saluran ion di membran neuron. Gerak sadar adalah gerakan yang dilakukan dengan kesadaran dan kontrol melalui proses berpikir dan perintah dari otak. Contoh gerak sadar meliputi berjalan, berlari, menulis, mengambil benda, dan menyentuh. Gerak sadar berbeda dengan gerak refleks yang terjadi secara otomatis tanpa melibatkan kesadaran. Refleks adalah respon tubuh yang cepat, otomatis, dan tidak disengaja terhadap rangsangan tertentu. Ini merupakan tindakan atau gerakan yang terjadi secara spontan, tanpa pemikiran atau kontrol sadar. Mekanisme penghantaran impuls. Mekanisme penghantaran impuls dalam sistem saraf melibatkan perubahan muatan listrik pada membran neuron. Sistem saraf pusat atau SSP adalah bagian utama dari sistem saraf yang mengontrol seluruh aktivitas tubuh termasuk pikiran, gerakan, emosi, dan fungsi organ. SSP dibagi jadi dua bagian. Yang pertama otak, mengatur fungsi kognitif seperti berpikir, mengingat, belajar, dan emosi. Terdiri dari beberapa bagian seperti otak besar, otak kecil, dan batang otak. Otak juga memproses informasi dari panca indera.
Sumsum tulang belakang atau medula spinalis menghubungkan otak dengan seluruh tubuh melalui saraf-saraf tepi, mengatur gerak refleks dan mengirimkan sinyal ke atau dari otak. Sistem saraf tepi atau SST adalah bagian dari sistem saraf yang berada di luar sistem saraf pusat atau SSP, yakni otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya adalah untuk menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang dengan seluruh bagian tubuh seperti otot, kulit, dan organ dalam. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sistem saraf somatik, mengatur gerakan sadar, misalnya berjalan, menulis. Kemudian yang kedua ada sistem saraf otonom, yaitu mengatur fungsi otomatis, misalnya denyut jantung dan pencernaan. Dibagi lagi menjadi simpatis, merespons stres, meningkatkan detak jantung, parasimpatik, menenangkan tubuh setelah stres. Gangguan sistem saraf bisa terjadi karena faktor mulai dari cedera, infeksi, tumor, hingga gangguan sistem kekebalan tubuh. Beberapa penyakit saraf yang umum meliputi stroke, Alzheimer, Parkinson, epilepsi, multiple sclerosis, dan neuropati. Gejala yang muncul bervariasi, mulai dari kesemutan, kelemahan otot, gangguan kognitif, hingga kesulitan berjalan atau berbicara. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon ke dalam darah. Hormon ini berperan dalam mengatur berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. A. Karakteristik kelenjar endokrin. Karakteristik kelenjar endokrin terbagi menjadi 6. Yang pertama, tidak memiliki saluran, ductless. Yang kedua, menghasilkan hormon. Yang ketiga, kerjanya lambat tapi tahan lama. Yang keempat, mengatur keseimbangan tubuh, homeostasis. Yang kelima, mempengaruhi organ target tertentu. Yang keenam, diatur oleh mekanisme umpan balik. B. Kelenjar endokrin dan sekresi hormon. Pengertian kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran duktus dan langsung mengeluarkan hormon ke dalam aliran darah. Pengertian hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan berfungsi mengatur aktivitas tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Fungsi hormon. Yang pertama, mengatur metabolisme. Yang kedua, mengontrol pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, mengatur keseimbangan tubuh, seperti air, gula, dan garam. Yang keempat, memengaruhi emosi dan suasana hati. Yang kelima, mengatur fungsi reproduksi. Fungsi kelenjar endokrin. Yang pertama, hipotalamus, mengontrol hormon hipofisis. Yang kedua, hipofisis, mengatur kelenjar endokrin lain. Yang ketiga, tiroid, mengatur metabolisme. Yang keempat, paratiroid, mengatur kalsium darah. Yang kelima, adrenal, respons stres dan keseimbangan tubuh. Yang keenam, pankreas, mengatur gula darah. Yang ketujuh, gonad, mengatur reproduksi dan hormon seks. Yang kedelapan, pineal, mengatur tidur. Ciri-ciri hormon. Yang pertama, diangkut oleh darah. Yang kedua, diproduksi dalam jumlah kecil tetapi sangat efektif. Yang ketiga, bekerja spesifik terhadap organ target. Yang keempat, mempengaruhi aktivitas tubuh jangka pendek atau panjang. Ciri-ciri kelenjar endokrin. Yang pertama, tidak punya saluran, hormonnya langsung ke darah. Yang kedua, menghasilkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Yang ketiga, kerjanya lambat tapi tahan lama. Yang keempat, bersifat spesifik, hanya bekerja pada organ target. Yang kelima, jumlah sedikit, efek besar. Yang keenam, menjaga keseimbangan tubuh, homeostasis. Yang ketujuh, dia atur oleh sistem umpan balik. Tiga. Perbedaan sistem saraf dengan sistem endorik. 1. Aksi. Sistem hormon lambat, sistem saraf cepat atau segera. 2. Respon. Sistem hormon tidak langsung, sistem saraf
langsung. 3. Pengaturan sistem hormon jangka panjang, sistem saraf jangka pendek. 4. Sekresi sistem hormon, sistem saraf, neurotransmitter. 5. Komunikasi sistem hormon melalui sistem sirkulasi, sistem saraf, antureuron melalui sinapsis. Teman-teman, saraf dan hormon juga memiliki kaitan loh. Pada otak, khususnya hipotalamus, berperan sebagai penghubung utama. Hipotalamus menerima sinyal dari saraf, lalu mengatur pelepasan hormon oleh kelenjar pituitari. Dengan kata lain, sistem saraf bisa memicu atau mengendalikan kerja hormon agar tubuh merespon dengan tepat terhadap berbagai kondisi. Contohnya, saat tubuh stres, sistem saraf mengirim sinyal ke hipotalamus untuk melepaskan hormon yang merangsang kelenjar adrenal menghasilkan adrenalin dan kortisol. Ini menunjukkan bagaimana saraf dan hormon berkolaborasi agar tubuh bisa merespon perubahan lingkungan secara tepat. A. Indera penglihatan, yaitu mata. Mata adalah sistem optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor dan mengubahnya menjadi impuls saraf agar dapat diproses oleh otak. Berikut adalah bagian-bagian mata. Aksesoris mata berfungsi untuk melindungi dan menjaga fungsi bola mata. Bagian yang pertama yaitu alis, melindungi mata dari keringat. Orbita, lekukan tulang yang berisi bola mata, tempat mata berada. Yang ketiga, kelopak mata, lindungi mata dari keringat dan debu. Yang keempat, otot mata, terdiri dari 2 pasang otot, yaitu rectus dan 1 pasang otot sadap. Menggerakkan mata ke arah vertikal, horizontal, dan menyilang. Yang kelima, ada air mata, mengandung garam, mukosa, dan enzim lisozim. Berfungsi untuk membasahi mata dan menjaga kelembabannya. 2. Struktur mata, yaitu A. Lapisan luar bola mata yang terdiri dari tunika fibrosa, lapisan terluar dan keras. Sklera, bagian putih mata, tersusun dari jaringan ikat fibrosa, memberikan bentuk dan menjadi tempat melekatnya otot. Kornea, bagian bening di depan mata, berfungsi mentransmisi dan memfokuskan cahaya masuk ke mata. B. Lapisan tengah bola mata, terdiri dari koroid, lapisan berpigmen gelap untuk mencegah pantulan cahaya dalam mata, mengandung banyak pembuluh darah untuk menutrisi retina. Badan siliaris, mengandung otot siliaris dan pembuluh darah, mengatur bentuk lensa saat akomodasi atau memfokuskan objek. Iris, bagian berwarna pada mata, mengandung otot untuk mengatur ukuran pupil. Pupil, lubang di tengah iris, tempat lewatnya cahaya menuju lensa dan retina. C. Retina atau selaput jala. Retina adalah lapisan terdalam mata yang tipis dan transparan, terdiri dari bagian luar menyimpan vitamin A, bagian dalam mengandung sel batang dan sel kerucut. Lutea macula, area kuning di retina agak ke samping dari tengah. Fovea centralis atau bintik kuning, pusat penglihatan paling tajam, hanya ada sel kerucut. Saraf mata, membawa sinyal dari mata ke otak. Bintik buta, bagian retina tanpa fotoreseptor, tidak menangkap cahaya. D. Rongga mata, terbagi menjadi 2, yaitu ruang anterior atau depan lensa dan ruang posterior atau belakang lensa.
B. Indra pembau. Sense of smell juga dikenal sebagai indra penciuman atau olfaksi, adalah indra yang memungkinkan kita untuk merasakan dan memproses bau-bauan dari lingkungan sekitar. Indra ini sangat penting untuk merasakan, mengidentifikasi, dan menikmati berbagai aroma di sekitar kita, serta dapat berfungsi sebagai peringatan dini terhadap bahaya seperti bau gas atau makanan yang busuk. Fungsi indra pembau. Indra pembau memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya yang poin pertama, mengidentifikasi makanan yang lezat. Bau makanan dapat meningkatkan selera makan dan memberikan kenikmatan saat makan. Poin kedua, mengidentifikasi bahaya. Bau gas bocor, asap, atau makanan yang busuk dapat memberikan peringatan dini terhadap bahaya. Poin yang ketiga, mendeteksi feromon. Bau tertentu dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan makhluk lain seperti feromon yang digunakan oleh serangga. Poin yang keempat, mempengaruhi rasa. Kombinasi antara indera penciuman dan pengecapan dapat memberikan rasa yang lebih kompleks dan kaya. Indra pengecap atau lidah. Indra pengecap adalah organ tubuh yang berfungsi untuk merasakan rasa makanan dan minuman. Sebagai indra pengecap, lidah memiliki kemoreseptor berupa kuncup pengecap atau taste bud. Kuncup pengecap terdapat pada papila lidah, palatum atau langit-langit lunak, epiglotis, dan faring. Papila lidah dapat dibedakan menjadi 4 macam berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama adalah papila filiformis, berbentuk kerucut, kecil, menutupi bagian dorsum lidah atau permukaan atas, dan tidak mengandung kuncup pengecap. Yang kedua, papila fungiformis, berbentuk bulat dan banyak terdapat di dekat ujung lidah, mengandung 5 kuncup pengecap pada setiap papila. Yang ketiga adalah papila circumvallata, berbentuk menonjol dan tersusun seperti huruf V, banyak terdapat di bagian belakang lidah, serta mengandung 100 kuncup pengecap. Lalu yang keempat, papila foliata, berbentuk seperti daun, terletak di bagian tepi pangkal lidah, dan mengandung sekitar 1.300 kuncup pengecap di setiap lipatannya. Kuncup pengecap terdiri atas sel-sel penunjang dan sel sensor atau sel pengecap yang berambut. Substansi yang dirasakan harus berbentuk cairan atau larut dalam air ludah. Area kepekaan rasa pada lidah adalah yang pertama ialah pengecap rasa manis. Ia terdapat di bagian ujung lidah. Yang kedua, pengecap rasa asin. Terdapat pada hampir seluruh area lidah, tetapi reseptor banyak terkumpul di bagian samping. Yang ketiga, pengecap rasa asam. Terdapat di bagian samping lidah agak ke belakang. Dan yang terakhir, pengecap pahit. Terdapat di bagian belakang pangkal lidah. Indra pendengar. Indra pendengar adalah telinga, yaitu organ tubuh yang berfungsi untuk mendengar suara dan juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Bagian telinga dan fungsinya. Pertama, telinga luar. Bagian daun telinga atau pinna atau auricula, bagian yang terlihat di luar kepala. Saluran telinga, kanal auditorius, menghubungkan daun telinga ke gendang telinga. Fungsi, menangkap gelombang suara dari lingkungan, mengarahkan suara ke gendang telinga. Kedua, telinga tengah. Bagian gendang telinga, membran timpani, bergetar saat terkena gelombang suara. 3 tulang pendengaran martil, landasan sanggurdi. Tuba eustachius, saluran ke tenggorokan, menyamakan tekanan udara. Fungsi, mengubah getaran suara dari udara menjadi getaran mekanik, menyampaikan getaran ke telinga dalam, menyelaraskan tekanan udara di telinga dan luar tubuh agar tidak terasa penuh atau sakit. Ketiga, telinga dalam. Bagian koklea, struktur berbentuk siput, tempat sel-sel rambut menangkap getaran dan mengubahnya jadi sinyal saraf. Saluran setengah lingkaran, semi-sirkular, bagian dari sistem keseimbangan. Saraf auditori, saraf koklear dan vestibular, mengirim sinyal ke otak. Fungsi, menerjemahkan getaran suara menjadi impuls saraf ke otak atau pendengaran, mengatur keseimbangan tubuh atau melalui cairan dan posisi kepala. Indra praba. Indra praba atau indra sentuh adalah kemampuan tubuh untuk merasakan dan mendeteksi berbagai rangsangan fisik yang terjadi pada kulit,
seperti sentuhan, tekanan suhu, dan rasa sakit. Reseptor khusus di kulit seperti reseptor sentuhan, tekanan suhu, dan rasa sakit mendeteksi rangsangan ini dan mengirimkan sinyal ke otak yang kemudian menerjemahkan menjadi sensasi yang kita rasakan. Fungsi indera peraba. Pengertian indera peraba adalah panca indera yang memungkinkan kita merasakan berbagai sensasi yang berhubungan dengan kulit, seperti sentuhan, tekanan suhu, dan rasa sakit. Fungsi indera peraba berfungsi untuk memberikan informasi tentang lingkungan sekitar melalui rangsangan fisik yang dialami oleh kulit. Reseptor. Kulit memiliki reseptor khusus yang mendeteksi berbagai jenis rangsangan fisik, seperti reseptor sentuhan, tekanan suhu, dan rasa sakit. Sistem saraf. Rangsangan yang dideteksi oleh reseptor akan diteruskan melalui sistem saraf ke otak yang kemudian menerjemahkan menjadi sensasi yang kita rasakan. 5. Pengaruh nafza terhadap sistem koordinasi. Pengertian nafza. Nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat memberikan pengaruh serius terhadap sistem koordinasi tubuh, terutama karena dampaknya pada sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Sistem koordinasi tubuh bergantung pada kerja otak, saraf, dan otot secara terintegrasi. Nafza. Nafza merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang apabila digunakan dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan ketergantungan. Nafza dibagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika. Contoh dari narkotika adalah opium, kodein, dan LSD. Kemudian jenis psikotropika, diantaranya ada ekstasi, demerol, dan sabu-sabu, dan bahan adiktif lainnya. C. Dampak buruk penyalahgunaan nafza. Yang pertama, gangguan fisik. Tubuh menjadi toleran sehingga butuh dosis lebih tinggi. Saat berhenti, muncul gejala seperti flu berat, mengganggu kerja jantung, paru-paru, bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, psikologis. Menurunnya kemampuan berpikir rasional, ketergantungan secara mental, muncul gangguan emosional dan mental. Yang ketiga, ekonomi. Membutuhkan biaya besar untuk membeli obat. Negara dan masyarakat dirugikan secara finansial dan keamanan. Yang keempat, sosial. Merusak hubungan keluarga dan pertemanan. Menyebabkan masalah kesehatan seperti HIV, TBC, dan overdosis.